Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Anak-anak, siswa-siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat walaupun masih dalam metode belajar jarak jauh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang pelajaran Imla Khot. Materi kita pada kali ini adalah tentang mad atau bacaan panjang. Ya, sekarang kita akan mengetahui pengertian mad. Apa sih itu pengertian mad? Mad artinya panjang atau memanjangkan suara dengan satu huruf dari huruf-huruf mad. Sekali lagi, jadi mad artinya panjang atau memanjangkan suara dengan satu huruf dari huruf-huruf mad. Nah, itu pengertian mad. Nanti kalian hafalkan, tapi tidak perlu di store ya. Kemudian huruf-huruf mad. Huruf mad ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Jadi huruf mad itu ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Jadi kesemuanya ini, huruf-huruf mad ini semuanya berharokat sukun. Pertama yaitu huruf alif. Alifnya artinya alif yang berharokat sukun. Memang setiap huruf alif itu pasti berharokat sukun. Tidak mungkin huruf alif itu berharokat yang lain. Karena huruf alif tidak boleh menerima harokat selain sukun. Atau tidak boleh berharokat selain sukun. Ya. Kemudian yang kedua huruf wawu. Huruf wawu ini, wawunya artinya wawu yang berharokat sukun. Wawu yang berharokat sukun. Dan yang ketiga yaitu huruf ya. Ya-nya pun di sini adalah ya yang berharokat sukun. Ya. Sekali lagi, jadi huruf mad itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua wawu sukun, dan yang ketiga adalah ya sukun. Sekali lagi, kalau alif tidak disebut alif sukun. Kenapa? Karena memang setiap huruf alif tidak boleh menerima harokat selain harokat sukun. Sekali lagi, kalau huruf alif itu pasti harokatnya adalah harokat sukun. Nah, kita lihat di sini. Apabila sebelum huruf alif berharokat fathah. Apabila sebelum huruf alif berharokat fathah. Artinya gini, ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang berharokat fathah. Nih, atau fathah bertemu alif. Ya. Kalau mau dirumusin dengan yang lain adalah fathah bertemu dengan alif. Kemudian atau sebelum huruf wawu sukun berharokat dhammah. Atau sebelum huruf wawu sukun berharokat dhammah. Bisa juga dirumuskan dhammah bertemu wawu sukun. Dhammah bertemu wawu sukun. Ya. Yang ketiga, atau sebelum ya sukun berharokat kasroh. Atau sebelum ya sukun berharokat kasroh. Dengan rumus yang lain, kasroh bertemu ya sukun. Tinggal dibalik-dibalik saja. Atau rumus yang lain adalah kasroh bertemu ya sukun. Maka semua keadaan ini yang disebut dengan bacaan mad. Ya, maka semua keadaan ini disebut bacaan mad. Yang pertama,
sebelum huruf alif ada huruf berharokat fathah. Rumus yang lainnya fathah bertemu alif, itu satu. Yang kedua, sebelum huruf waw sukun ada huruf berharokat dhammah. Rumus yang lain dhammah berharokat waw, dhammah bertemu waw sukun. Yang ketiga, sebelum ya sukun berharokat kasroh, atau sebelum ya sukun ada huruf yang berharokat kasroh. Dengan rumus yang lain, kasroh bertemu huruf ya sukun. Nah, tiga keadaan ini disebut dengan bacaan mad. Jadi apabila fathah bertemu alif, dhammah bertemu waw sukun, atau kasroh bertemu ya sukun, maka ini disebut dengan bacaan mad. Baik, kita lihat contohnya. Contoh bacaan mad. Yang pertama adalah huruf alif yang sebelumnya berharokat fathah, atau fathah bertemu dengan huruf alif. Mana contohnya? Yang pertama lafaz qala. Yang kedua al-alamina. Yang ketiga maliki. Ya, kita lihat satu demi satu. Qala, di sini ada harokat fathah bertemu dengan huruf alif. Ya, makanya ini yang digarisbawahi adalah contoh bacaan madnya. Sekali lagi, ada harokat fathah bertemu dengan alif. Ya, ini yang disebut dengan contoh madnya. Yang kedua, al-alamina. Sama, ada harokat fathah bertemu dengan huruf alif. Harokat fathah bertemu dengan huruf alif. Nah, ini digarisbawahi. Nah, ini yang disebut dengan contoh bacaan madnya. Dan yang ketiga, maliki. Maliki, ini ada harokat fathah bertemu dengan huruf alif. Ini juga digarisbawahi sebagai tanda bahwa ini adalah contoh bacaan madnya. Dan ini yang digarisbawahi ini, bacaan madnya ini dibacanya panjang. Qola, tuh. Bukan dibaca qola, tapi dibaca panjang. Qola, ko-nya dibaca panjang. Yang kedua, al-alamina. Bukan al-alamina, tapi ainnya dibaca panjang. Al-alamina. Yang ketiga, maliki. Ma-nya atau mimnya ini, huruf mimnya dibaca panjang, bukan maliki. Ya, kenapa dibaca panjang? Karena ada rumus yang tadi ini. Ada harokat fathah bertemu dengan huruf alif. Maka ini disebut bacaan mad. Contoh yang kedua, huruf waw yang sebelumnya berharokat dhammah, atau dhammah bertemu dengan waw sukun. Harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Kita lihat satu demi satu contohnya. Yang pertama, yaqulu. Yaqulu, dibacanya bukan yaqulu, tapi yaqulu. Yang kedua, maghdubi. Maghdubi. Yang ketiga, suduri. Suduri. Nah, ketiga-tiga contoh ini yang digarisbawahi adalah contoh bacaan madnya. Kenapa? Karena di sini ada harokat dhammah bertemu waw sukun. Harokat dhammah bertemu waw sukun. Ini juga harokat dhammah bertemu waw sukun. Ini juga harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Atau sebelum waw sukun ada huruf yang berharokat dhammah. Sebelum waw sukun ada huruf yang berharokat dhammah. Sebelum waw sukun ada huruf yang berharokat dhammah. Maka ini dibaca panjang. Yaqulu. Ku-nya ini dibaca panjang. Yaqulu, bukan yaqulu. Kemudian maghdubi, bukan
maghdubi, bukan. Kemudian suduri, bukan suduri. Nah, itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, huruf ya yang sebelumnya berharokat kasroh atau kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama, qila. Yang kedua, alladzina. Yang ketiga, fi. Nah, ketiga-tiga contoh ini yang digarisbawahi adalah contoh bacaan madnya. Kita lihat lagi. Di sini yang pertama ada harokat kasroh bertemu huruf ya sukun. Ada harokat kasroh bertemu ya sukun. Maka dibaca panjang. Qila. Qila. Bukan dibaca qila. Yang kedua, ada harokat kasroh bertemu ya sukun. Maka dibaca panjang juga. Alladzina, bukan alladzina. Ya, zi-nya dibaca panjang. Alladzina. Kemudian yang ketiga, ada harokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun juga. Maka ini juga dibaca panjang. Fi, bukan dibaca fi. Atau dengan kata lain, ada huruf ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Ada huruf ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Ada huruf ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Nah, kalian tinggal bagaimana menurut kalian lebih enak membacanya atau menghafalnya, seperti yang ini. Alif berharokat fathah, apalagi wawu sebelumnya berharokat dhammah, atau huruf ya sebelumnya berharokat kasroh, atau dengan rumus yang ini, fathah bertemu alif, dhammah bertemu wawu sukun, kasroh bertemu ya sukun. Nah, tinggal bagaimana enaknya kalian saja, terserah kalian. Baik, mudah-mudahan nanti kalian dapat memahaminya. Dan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.